Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pembahasan hari ini tentang tinea corporis atau penyakit gatal-gatal yang berbentuk seperti lingkaran cincin ya dokter ya. Setelah tadi dibahas oleh Dokter Putri. Silakan Dokter Putri, kita lanjutkan. Oke. Tadi sampai di faktor risiko ya. Faktor risiko tadi sudah ya. Nah ini kita bahas tentang gejalanya. Jadi kalau kita dokter itu mengenal penyakit pada pasien itu berdasarkan penyakit kulit ya, berdasarkan pada efloresensi. Efloresensi itu wujud kelainan kulit, bentuknya seperti apa. Nah biasanya pada pasien dengan jamur atau tinea corporis ini bentuknya akan seperti ini. Istilahnya adalah makula eritematosa. Makula eritematosa itu maksudnya adalah perubahan warna dibandingkan dengan warna kulit sekitar berwarna merah, ya. Ini dari yang awalnya lingkaran kecil seperti tadi ya dokter ya? Ya, atau bisa jadi karena tidak disadari ternyata dia sudah sebesar itu gitu. Kemudian batasnya tegas, ini kita bisa lihat ya batasnya sampai sini gitu kan, nggak melebar kemana-mana sampai kita nggak bisa lihat batasnya. Kemudian yang paling khas adalah ada central healing namanya. Central healing. Central itu tengah, ini tengah ya. Healing itu artinya sembuh. Jadi bagian tengahnya ini seperti sembuh, seperti tidak ada kelainan gitu. Ya, seperti sama kan ini kayak ini sama ini kayak sama gitu kan. Mirip ya kan. Sedangkan di tepinya itu lebih aktif, lebih merah begitu. Bahkan kadang ada squama seperti ini. Squama itu sel epidermis yang mati gitu. Tapi malah terlihat seperti luka bakar nih dokter ya? Iya ya, ya mirip-mirip, makanya kalau kulit itu harus jeli ya, maksudnya itu harus jeli melihat kelainan kulitnya itu seperti apa. Tapi yang paling khas pada infeksi penyebabnya itu jamur adalah central healing tadi. Ya, dia seperti ada yang bagian sembuh di tengah, sedangkan di tepinya itu lebih aktif, lebih merah juga, berbatas tegas ya. Gitu. Kemudian untuk tinea corporis ini biasanya muncul 4-14 hari setelah terpapar jamur. Kemudian biasanya ada di leher, batang tubuh, lengan, tangan, dan tungkai. Dan kadang gatal-gatalnya itu ada sisiknya, seperti tadi yang saya bilang, kayak gini. Gitu. Nah, ini untuk diagnosis mungkin akan dilanjutkan oleh Dokter Sony. Silakan Dokter Sony. Jadi memang kalau misalnya kita menilai tentang penyakit kulit ya, itu harus dilihat secara detail terkait wujud kelainan kulitnya, atau kalau dalam istilah medis itu efloresensinya. Jadi memang benar-benar karena rata-rata keluhan itu pasti gatal, merah, ya kan, terus seperti kering, kulit kering gitu. Nah itu hampir sama semua penyakit kulit, tetapi memang pasti ada pembedanya. Setiap kulit itu mungkin yang pertama bentukannya, kemudian muncul pertama kali di mana, itu pasti ada bedanya. Nah untuk penyakit kulit ini terkait jamur ya, itu yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang central healingnya tadi. Makanya di diagnosis ini kita melakukan yang pertama anamnesa dulu, anamnesa atau wawancara medis terkait apakah ada faktor-faktor ini, kelembapan yang lama kah, atau ada luka basah yang terpapar, kurangnya personal hygiene, atau penyakit lain yang mendasari. Nah, seperti apa tadi? Seperti penyakit diabetes tadi. Nah, dari sini baru kita lanjut nanti ke pemeriksaan fisik. Di anamnesis ini yang perlu diketahui adalah, yang saya tekankan kepada masyarakat adalah penyakit kulit ini kadang menjadi stigma negatif di masyarakat ya. Mungkin dianggap orangnya kurang bersih gitu kan. Jadi orang pasti jarang mau berobat gitu. Dan begitu juga kayak lingkungan saya, orang tuh pasti langsung ke chat pribadi. Dia nggak berani datang ke lokasi tempat ini karena takutnya diperiksa sama orang lain tahu
ini orang mungkin dalam dalam bahasa Bengkulu kurap kali orang nyebutnya ya. Iya gitu. Ini orang kurapan nih katanya kan gitu. Berarti personal hygiene-nya nggak baik gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan karena bisa jadi kan tadi salah satu faktornya adalah penularan secara skin to skin ya. Iya, sangat mudah sekali ya untuk. Iya. Makanya maksudnya belum tentu orang yang punya penyakit ini tuh personal hygiene-nya jelek. Bisa jadi juga karena memang dia ada kontak langsung atau mungkin dalam satu, mohon maaf ya, maksudnya dalam satu tempat tinggal di asrama misalnya. Dia kan pasti suka mungkin ditaruh handuknya dijemur, mungkin dipakai sama temennya langsung tanpa secara diam-diam gitu kan. Karena kan seperti itu. Makanya yang sering terjadi itu pada orang-orang yang tinggal di satu tempat yang ramai. Iya, apalagi mahasiswa suka tukar-tukar baju ya dokter. Nah iya, misalnya pinjam dulu lah baju, mau main bola gitu kan. Ntar memang di laundry mungkin masih ada gitu kan. Nah itulah maksud saya tuh stigma ini yang mesti dihilangkan terkait penyakit ini. Karena kenapa? Jarang orang yang datang penyakitnya itu masih bulat satu. Ya? Udah parah pasti. Udah parah, makanya bentuknya atau polisiklik. Jadi kayak bulat satu tadi dia tumpuk-tumpuk. Jadi kan gede, jadi nampakannya kan. Tetapi tetap dengan proses yang tadi, warna di tengah kulitnya itu sama seperti warna kulit kita biasanya. Tapi di pinggirnya adalah lesi-lesi atau luka-luka yang aktif. Makanya bentuknya lingkaran, unik lukanya bentuknya. Atau istilahnya kita sebutnya polisiklik. Nah di situ yang harus kita tahu. Makanya kalau secara anamnesis orang nanya, ini gatal nih kayaknya kurapan, belum tentu. Bilang. Makanya harus kita lihat wujud kelainan kulitnya. Nah, makanya gitu. Nah, dari sini, dari pemeriksaan fisik. Mungkin kalau orang lihat ini kan kayak luka bakar kali ya. Iya kan, maksudnya itu kan. Tapi sebenarnya bukan gitu kan. Terus yang di situ mungkin yang paling sering kali di daerah perut bagian bawah kan ya kan? Nah, di arah lipatan gitu. Makanya, mohon maaf pada orang-orang obesitas biasanya di daerah lipatan perut ya, atau perempuan di daerah bawah lipatan payudara itu sering karena dia lembab ya dokter ya? Iya, karena kan lembab gitu kan. Ini sampai sebesar ini ya dokter ya? Iya, bisa. Makanya maksudnya hal-hal inilah yang mesti kita cegah. Karena kenapa? Pasti itu jarang sekali. Baru sedikit, mungkin luka sedikit terhilang. Dan yang sering lagi salah apa? Orang kadang mengiranya ini dikasih obat-obat golongan kortikosteroid. Mungkin yang bisa teman-teman belilah di apotek kayak hidrokortison gitu kan. Dikasihlah ke jamur. Makin parah jamurnya, makin berkembang biak. Makanya kadang lesinya bentukannya sama, mungkin kesannya kayak alergi kali ya. Dikasihlah salep alergi, enggak taunya jamur. Kalau penyakit jamur ditambah dengan salep alergi, makin besar jamurnya. Makin susah disembuhkannya. Makanya ada namanya istilahnya tinea incognito. Incognito itu kalau dia sudah diobati dengan steroid dosis tinggi, nah jadinya makin parah. Tineanya. Padahal ini juga dari awalnya yang satu lingkaran. Iya, satu lingkaran kecil tadi. Mungkin dikiranya alergi kan, akhirnya pengobatan sendiri. Ya kenapa tadi? Mungkin faktor malu tadi berobat ya. Apalagi kalau dokternya temennya sendiri, waduh udah pasti malu banget kan, maksudnya itu berobat gitu kan. Makanya itu hal-hal yang mesti dicegah. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini pada pemeriksaan fisik ya. Jadi pokoknya pada masyarakat kalau memang ada keluhan ditunjukkan aja. Dokternya itu mau lihat soalnya, mau lihat bentukannya gimana. Tampak lesi bulat atau berbentuk lonjong ya, oval juga bisa. Pasti batasnya itu tegas. Batas tegas itu antara luka dengan kulit kita yang sehat itu ada. Tampak jelas, nggak mesti diraba-raba lagi. Dan warnanya tuh kemerahan, eritema itu kemerahan. Ada juga squama tadi ada kulit-kulit yang sudah rusak karena apa? Biasanya digaruk ya. Karena digaruk akhirnya kayak sisik ikan jadinya. Nah, makanya kadang yang bagian tengah pun hilang warnanya. Harusnya kan tampak seperti warna kulit yang sehat, tapi karena sering digaruk jadi warnanya hilang. Jadi tampak kesannya kemerahan. Sama kayak kita garuk kulit kita kan kalau terus-menerus kan jadi warna merah. Nah, begitulah. Dan kadang-kadang dengan vesikal ataupun papul di bagian tepi. Kadang ada kayak bintil-bintil gitu kan. Makanya buat perih kadang. Karena kalau pecah luka dia jadi perih. Terus daerah tengah lebih tenang, kita sebutnya dengan istilah central healing. Kemudian pinggirnya aktif, kadang terlihat erosi dan krusta. Ini karena adanya luka ya digaruk. Lesi umumnya bersifat terpisah dan dapat pula berpisah lesi dengan pinggir polisiklik. Nah ini pengobatannya. Jadi misalnya luka, yang orang sering salah juga adalah masalah pengobatan. Makanya setiap pasien yang berobat ke dokter ditanya cara pemakaian. Itu saran saya. Karena kenapa? Luka lesi tinea ini itu dikasih salepnya nggak semuanya.
di pinggir-pinggirnya aja, tipis-tipis aja. Oh, bagian center healing tadi tidak? Iya, nggak usah. Ya kadang kan orang makin banyak makin bagus. Oh, iya. Salah konsep ya. Justru dia makin basah ya dokter? Iya, Dia makin banyak. susah jadinya nanti. Malah yang bagus tuh di pinggiran aktifnya saja. Dan mungkin satu ruas jari itu udah cukup untuk semua lukanya. Kecil-kecil aja, tipis-tipis. Kemudian, nih kalau memang pada dasarnya ya, memang penyakitnya itu pemeriksaan penunjangnya itu menggunakan pemeriksaan lab ya. Ada cairan KOH namanya, KOH 20% gitu. Tetapi ini balik lagi pada kasus-kasus FKTP, ini jarang sekali. Memang dokter biasanya lebih sering dominan dari anamnesis pemeriksaan fisik, dia udah meyakinkan ini ke arah jamur gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nunggu dulu hasilnya lab keluar, logikanya ya, hasil jamurnya nunggu seminggu, pasiennya terus mau kita kasih apa gitu kan? Tunggu dulu, nggak mungkin ya, Dok? Dia memang bentukannya gini, dia hifa panjang. Kalau jamur itu kan ada hifa namanya. Jadi panjang bentuknya sejati. Ada juga yang bentuknya bercelah-celah atau terpotong-potong gitu. Ada tidak sejati dan dia ada spora-spora yang bersekat. Spora tadi ya kayak alat untuk tumbuh kembang biak produksinya ya gitu kan. Gitu. Terus juga bisa menggunakan apa? Pembiakan. Pembiakan itu biasanya ini dilakukan untuk penelitian sih lebih dominannya ya. Karena kalau pada penelitian itu dikerok kulitnya kan, kemudian dibiakkan itu. Itu memang biasanya dilakukan untuk proses-proses penelitian. Kalau untuk proses pengobatan jarang sekali digunakan ya. Karena sudah nampak jelas iya, ya penyakitnya. nampak dari, makanya yang kayak saya bilang tadi, kita harus melihat wujud kelainan kulitnya atau efloresensi dari kulitnya. Kemudian yang terakhir ada wood lamp. Wood lamp itu jadi kayak ada sinar lampu yang dipancarkan ke luka, terus di ruangannya dimatikan, dia nampak warna. Tapi itu nggak ada di corporis ya, nggak ada di tinea corporis, adanya di tinea capitis. Capitis itu di kepala. Ya, jadi dia akan tampak berwarna kehijauan atau brilliant green kalau orang ini keren menyebutnya ya. Jadi gitu. Makanya saya bilang tadi kan tinea ini atau jamur ya, tinea itu jamur, itu bisa menyerang semua bagian tubuh kita. Mulai dari kepala, wajah, leher, badan, ekstremitas, daerah-daerah yang terjepit pun juga bisa kena. Makanya sering sekali tidak terdeteksi gitu. Nah ini mungkin kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip. Iya, apalagi kulit ya. Memang sulit sekali kadang membedakan kulit. Makanya data dari pasien itu dibutuhkan secara jelas. Apakah ada faktor pemicu sebelumnya gitu kan? Apakah ada punya riwayat pemakaian barang-barang berbarengan sebelumnya seperti itu. Karena kenapa? Yang paling sering adalah golongan dermatitis. Nah, golongan dermatitis itu banyak lagi. Tipe-tipe. Iya, tipe-tipenya banyak lagi. Makanya kadang pasien tuh taunya karena sakitnya apa? Riwayat dermatitis dok. Dermatitis ini banyak banget, bilang kan. Ini dermatitis yang mana nih sebenarnya gitu? Apakah dermatitis yang kontak? Kontak itu bersentuhan dengan alergen ya, kayak debu, kemudian serbuk-serbuk gitu, gatal gitu. Atau dermatitis seboroik dan atopik. Yang atopik sih yang paling kadang sering mirip. Karena dulu pernah ada pasien tuh memang secara klinis atau secara wujud tampakannya itu memang hampir mirip dengan pasien-pasien tinea. Karena ya bentuknya tadi bulat unik gitu. Dan yang terakhir ada rosea. Ini yang atopik ini di wajah deh ya dokter ya? Iya, dermatitis di wajah, daerah wajah. Kan tadi kan benar kan tinea corporis itu di wajah, di badan dan juga di daerah ekstremitas atau pergerak tangan dan kaki gitu. Nah, ini dia pengobatannya. Mungkin bertanya kan, ini pengobatannya gimana dok gitu kan. Yang jelas pertama-tama adalah edukasi terkait personal hygiene dulu. Ini adalah langkah pertama kita, karena ingat obat dari dokter itu bukan langsung auto sembuh, enggak. Tapi perlu kerjasama ya, apalagi kalau penyakit-penyakit kulit gitu. Personal hygiene-nya gimana? Yang pertama dari diri sendiri dulu. Ini kita cari tahu dulu emang jamur ini tumbuhnya di mana sih. Kalau cuma satu di sini, ya dokter pasti memikirkannya cukup dengan obat krim ya, itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau misalnya udah di tangan, di kaki, di badan, di wajah, emang mau setiap 2 kali pasiennya nyelepin di wajah gitu kan, tanpa ada bantuan obat lain gitu kan, pasti ada double obat dong. Ada dari secara langsung dari krimnya dan juga dari obat yang ya diminum gitu. Nah makanya maksud saya tuh ini proses kejujuran ini yang harus kita terapkan. Karena kan stigmanya orang punya penyakit kulit itu personal hygiene-nya jelek. Iya, gitu malu nggak mau datang ke dokter jadi. Iya. Atau lagi kalau dokternya teman sendiri. Iya, yang dimalu.
Oke, kita tahan dulu dokter. gimana ya? Silakan duduk dulu dokter Sony. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan yang mulai semakin seru ini berkaitan dengan penyakit tinea corporis. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kito Sehat.